Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Anakku sekalian, sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita semua bisa hadir untuk talabul ilmi dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kesehatan yang sedang kita nikmati saat ini untuk selalu dijadikan sebagai takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada baginda alam habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anakku sekalian, dalam rangka melanjutkan program sekolah, yaitu meningkatkan kualitas dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa deretan kegiatan yang saat ini harus kalian ikuti. Yang pertama qiraatul Quran, yang kedua adalah tausiah, kemudian yang ketiga adalah kalian mencatat, mengumpulkan kegiatan yang nanti akan kalian laksanakan. Untuk kali ini, supaya waktu tidak terbuang dengan percuma, marilah kita mulai acara kegiatan ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk kegiatan yang pertama, yaitu qiraatul Quran, yang dipandu oleh Bapak sendiri. Silakan kalian membaca di rumahnya masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Fawailun lillazina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailun lahum mimma katabat aydihim wa wailun lahum mimma yaksibun. Wa qalu la tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadhtum 'indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahdahu am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wallazina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun.
وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan firmatul Quran kita secara bersama-sama mendapatkan keberkahan, barokah, rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anakku sekalian, kita beralih ke kegiatan selanjutnya, yaitu tausiah. Dan tausiah ini yaitu tentang 3 amanah yang disampaikan oleh Rasulullah ketika Rasulullah sedang sakaratul maut. Seperti yang tercantum dalam Quran surah Al-Imran ayat 31. Bapak ulang lagi bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini sudah jelas bahwasanya ketika kita mencintai seseorang yang sudah menjadi suri tauladan, salah satunya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Ini harus kita laksanakan sebagai umatnya yang selalu mencintai beliau. Karena ketika Rasulullah Muhammad SAW tatkala sedang sakaratul maut, ternyata ada 3 hal yang disampaikan oleh Rasulullah. Meskipun suaranya sudah sangat pelan karena sakaratul maut pun sedang. Pada saat itu sudah semakin dekat meninggalkan jasadnya, sampai Ali bin Abi Thalib pun sangat mendekatkan telinganya kepada mulut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 hal yang disampaikan oleh Rasulullah yang terdengar oleh Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah ummati. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam amanahnya itu tidak pernah menceritakan kepada Ali bin Abi Thalib, menyebut nama keluarganya, menyebut mungkin harta warisannya, anak tercintanya, dan lain sebagainya. Tetapi yang disebut oleh beliau adalah ummati, adalah umatnya. Kenapa yang disebut oleh Rasulullah itu adalah umatnya? Karena alasannya cuma satu. Karena Rasulullah begitu sangat mencintai kita sebagai umatnya. Meskipun kita tidak pernah ketemu dengan beliau, meskipun kita tidak pernah memimpikan beliau,
Tapi kenapa Rasulullah begitu sangat merindukan kita sebagai umatnya? Apalagi khusus pada saat ini kita mungkin disebut sebagai kehidupan terakhir adalah umat akhir zaman, karena banyak hal dan perilaku yang selalu menyimpang terhadap ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Maka dengan kecintaan kepada umatnya, ini pun akan memperingati kepada kita bahwa setiap gerak langkah kita, termasuk ucapan kita, perilaku kita, itu tidak harus bertentangan dengan ajaran yang sudah dilakukan oleh Rasulullah. Berarti ajaran Rasulullah harus kita menyesuaikan, bahkan kita harus benar dengan ajaran yang sudah ditentukan, yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita mencintai Rasulullah, barang tentu yang harus kita lakukan selain kita memperbanyak baca sholawat adalah dengan mengikuti sunnah-sunnah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya adalah kegiatan rutinitas yang sering kita laksanakan setiap hari adalah sholat 5 waktu dengan jumlah 17 rakaat. Kalau misalkan kita sebagai umat Nabi, bahkan Rasulullah pun selalu menyebut nama kita sebagai umatnya, berarti kita pun harus selalu melaksanakan sholat 5 waktu. Rasulullah pun tidak pernah lepas dari sholatnya, tidak pernah meninggalkan sholatnya, yang sudah oleh Allah mudah-mudahan sudah dijamin oleh Allah masuk surga, tetapi masalah sholatnya tidak pernah beliau tinggalkan. Kita sebagai umatnya, mudah-mudahan Allah dan Rasulnya memberikan keberkahan kepada kita untuk bersanding dengan beliau nanti di surga. Tetapi mungkin perilaku yang kita lakukan saat ini mungkin jauh dari pisurgaun, tetapi caket kana pi narakaun, summa na'udzubillah. Oleh sebab itulah ketika kita mencintai Rasulullah dan Rasulullah pun mencintai kita, berarti apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah harus kita laksanakan dengan sepenuh hati. Yang kedua, yang disebutkan oleh lisannya Rasulullah yang terdengar oleh Ali bin Abi Thalib adalah An-Nisa. Kenapa An-Nisa? Karena perempuan pada zaman dulu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, perempuan yang hak dan kewajibannya dirampas oleh laki-laki yang mempunyai kemewahan, yang mempunyai kekuasaan, sehingga hak dan kewajiban perempuan pada saat itu tidak ada artinya. Mereka dirampas haknya, diperkosa hak dan kewajibannya, sehingga ruang geraknya pun begitu sangat sempit. Tapi dengan hadirnya Rasulullah Muhammad SAW, ternyata hak dan martabatnya perempuan begitu sangat dihormati dan dihargai. Oleh sebab itulah anakku sekalian, khususnya kalian sebagai perempuan, kalian harus bangga sebagai perempuan. Kenapa bangga? Semasa Rasulullah mau meninggal selalu disebut dengan ungkapan An-Nisa. Anakku sekalian, kalau kita cermati kehidupan sekarang, mungkin banyak di antara kaum perempuan yang sudah menjatuhkan harkat dan martabatnya. Apakah ini merupakan kesalahan dari Rasulullah? Tidak. Rasulullah tidak pernah mengajarkan perempuan untuk jatuh harkat martabatnya. Tapi mungkin karena sesuatu sehingga perempuan pun bisa menjatuhkan harkat dan martabatnya kepada kemaksiatan. Oleh sebab itulah anakku sekalian, kalian khususnya sebagai perempuan harus bisa menjaga harkat dan martabat kalian sebagai perempuan yang selalu dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yang ketiga adalah pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah as-sholat. Sholat dan sholat. Kenapa kita harus sholat? Karena sholat itu adalah tiangnya agama. As-sholatu imaduddin, famanu aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Kalau misalkan kita sholat, berarti kita sudah menguatkan agama. Jika kita meninggalkan sholat, berarti kita sudah meruntuhkan agamanya. Ini konsekuensinya seperti itu.
Nabi Muhammad SAW ketika sedang sholat sampai bengkak kakinya, ditanya oleh Siti Aisyah, "Ya Rasul, kenapa beliau sholatnya seperti ini sampai bengkak kakimu?" Apa yang keluar dari lisannya Nabi? "Aku ingin disebut sebagai abdan syakur, hamba yang pandai bersyukur kepada Allah." Ini harus kita contoh. Ketika kita mencintai Rasulullah, berarti kita pun harus melakukan apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi. Menurut Nabi, sholat itu tidak hanya sebagai suatu kewajiban, tapi sholat itu sudah menjadi sebuah kebutuhan. Kalau sholat sudah menjadi kebutuhan, berarti levelnya sudah naik dari kewajiban menjadi kebutuhan. Dan kita pun harus seperti itu, anak-anak sekalian. Dengan sholat, insya Allah kita akan terbebas dari dosa. Dan dengan sholat, kita pun akan selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak sekalian, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.